Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dimas Raffi Alfianto, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Angkatan 2020, dari kelas F mata kuliah Internet of Things. Di video kali ini, saya dan kelompok 1 yang beranggotakan Indrani Savitri, Muhammad Fakih Maulana, Nurul Huda Ainul Yakin, dan juga Muhammad Ferdi akan menjelaskan mengenai subjek hukum internasional. Adapun subjek-subjek hukum internasional yang akan kami bahas antara lain adalah negara, tata suci, palang merah internasional, individu, kaum pemberontak, dan yang terakhir adalah organisasi internasional. Subjek hukum internasional adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional, di mana subjek hukum internasional demikian disebut sebagai subjek hukum internasional penuh. Artinya, subjek hukum internasional adalah setiap negara, badan hukum internasional, atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan hukum internasional. Negara sebagai subjek hukum internasional yaitu negara yang merdeka, berdaulat, dan bukan bagian dari suatu negara lain. Arti dari negara yang berdaulat yaitu negara yang memiliki pemerintah sendiri secara penuh, yaitu kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam lingkungan kewenangan negara itu. Berdasarkan pasal 1 Montevideo The Convention on Rights and Duties of State of 1933, negara sebagai subjek hukum internasional yang terpenting haruslah memiliki wilayah tertentu, penduduk tetap, pemerintahan, dan kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain. Tahta Suci. Tahta Suci sebagai subjek hukum internasional memiliki kedudukannya sejajar dengan negara. Tahta Suci yang menjadi subjek hukum internasional ialah Gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan. Tahta Suci itu mempunyai kedudukan yang sama dengan sebuah negara sebagai subjek hukum internasional. Hal itu sudah diakui sejak dulu bahwa kelahirannya Tanah Suci Vatikan sebagai subjek hukum internasional. Sebab Vatikan merupakan peninggalan zaman dulu ketika Paus bukan hanya sebagai kepala Gereja Roma, tetapi memiliki juga kekuasaan dunia. Hingga sekarang, Tahta Suci mempunyai perwakilan-perwakilan diplomatik di berbagai negara. Kedudukannya sejajar dengan perwakilan diplomatik negara lain. Hal itu terjadi setelah diadakannya perjanjian Tahta Suci dan Italia pada tanggal 11 Februari 1929 yang mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci untuk mendirikan negara Vatikan, yang pada saat itu juga dipeluk dan diakui dalam kategori yang sama yaitu subjek hukum internasional karena sejarah. Baik, subjek hukum yang selanjutnya adalah Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross. Yang dimaksud dalam hal ini adalah Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss, bukan palang merah yang ada dalam masing-masing negara. Organisasi ini menjadi subjek hukum internasional karena adanya faktor sejarah. Kemudian kedudukannya itu diperkuat dengan perjanjian dan konvensi-konvensi, terutama pada Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang. Misi utama dari Palang Merah Internasional sendiri adalah membantu dan melindungi korban perang dengan prinsip netral dan ketidakberpihakan kepada negara-negara yang terlibat dalam konflik maupun perang. Individu atau orang perorangan merupakan subjek hukum internasional yang diakui karena individu memiliki hak untuk menuntut di muka pengadilan internasional, yaitu berdasarkan konvensi atau perjanjian. Artinya, setiap tindakan yang dilakukan individu itu akan memperoleh penilaian baik secara positif maupun negatif sesuai dengan kehendak damai dari masyarakat dunia. Contoh beberapa peristiwa yang mengindikasikan bahwa individu itu subjek hukum internasional adalah Perjanjian Perdamaian Versailles pada tahun 1919 dan keputusan Mahkamah Internasional Permanen atau Permanent Court of International Justice. Subjek hukum internasional berikutnya adalah pemberontak dan pihak dalam sengketa atau belligerent. Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh hak dan kedudukan sebagai pihak yang bersengketa atau belligerent dalam keadaan tertentu. Bahkan akhir-akhir ini, gerakan pembebasan diakui pula sebagai subjek hukum internasional. Contohnya adalah gerakan pembebasan Palestina atau PLO, dan mungkin juga dapat dikatakan gerakan Aceh Merdeka atau yang disingkat GAM, sebelum ada perjanjian damai antara GAM dengan pemerintah RI. Adapun unsur-unsur suatu kelompok dapat dikategorikan sebagai kaum belligerensi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, terorganisasi dan teratur di bawah pemimpin yang jelas. Yang kedua, memiliki tanda pengenal atau uniform yang jelas serta menunjukkan identitasnya.
Yang ketiga, menguasai sebagian wilayah secara efektif sehingga benar-benar wilayah itu berada di bawah kekuasaannya. Dan yang keempat, harus memperoleh dukungan dari rakyat di bawah wilayah yang didudukinya. Sebagai dasar pengalaman tersebut, maka pada prinsipnya bangsa-bangsa di dunia ini mempunyai hak asasi yang perlu dilindungi, seperti hak untuk menentukan nasib sendiri, hak bebas untuk menentukan sistem ekonomi, politik, dan sosial sendiri, dan hak untuk menguasai sumber alam dari wilayah yang didudukinya. Organisasi internasional dalam pergaulan internasional yang menyangkut hubungan antar negara-negara, maka banyak sekali organisasi yang diadakan atau dibentuk, bahkan menjadi lembaga negara. Menurut perkembangannya, suatu organisasi internasional timbul pada tahun 1815 dan menjadi lembaga internasional sejak adanya Kongres Wina, seperti pada tahun 1929. Didirikannya Liga Bangsa-Bangsa yang benar-benar merupakan organisasi internasional yang menjamin perdamaian dunia, tetapi jaminan itu tidak berhasil. Sebab itu, kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional tidak diragukan. Organisasi internasional seperti PBB mempunyai hak dan kewajibannya ditetapkan dalam konvensi internasional melalui keterangan atau pernyataan advisory opinion. Kedudukan PBB dengan organisasi internasional khusus lainnya sebagai subjek hukum internasional tidak diragukan lagi. Berikut beberapa organisasi yang menjadi subjek hukum internasional akan dijelaskan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB merupakan organisasi yang didirikan setelah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa untuk mencegah terjadinya Perang Dunia Kedua. PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945. Tujuan dari PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta kerjasama internasional untuk menghindari dan memecahkan masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan. International Labour Organization atau yang biasa kita kenal dengan Organisasi Perburuhan Internasional merupakan badan perserikatan bangsa-bangsa yang bergerak di bidang pekerjaan atau di bidang dunia kerja. Nah, ILO ini berupaya untuk mendorong terciptanya kesempatan bagi laki-laki maupun perempuan dalam hal ini sebagai pekerja untuk memperoleh pekerjaan yang layak serta adil dan produktif. Organisasi internasional selanjutnya adalah IMF. IMF atau International Monetary Fund adalah organisasi internasional beranggotakan 189 negara yang bertujuan untuk mempererat kerjasama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan sekaligus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia. UNESCO adalah badan khusus yang didirikan PBB pada tahun 1945. Tujuan dari UNESCO adalah mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerjasama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan hukum, HAM, dan kebebasan hakiki. Baiklah, usai sudah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.